Saya awali dari sebuah pernyataan yang luar biasa dari Imam Malik, yaitu sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah manusia. Boleh jadi aku salah dan boleh jadi pula aku benar. Maka dari itu, hendaklah kamu memperhatikan pendapatku. Tiap-tiap yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah, kamu ambillah dia. Dan tiap-tiap yang tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah, kamu tinggalkanlah dia. Nah, ini pernyataan ketawaduan seorang Imam Malik. Sebagaimana kemarin kalimat-kalimat semacam ini juga diucapkan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi memang orang itu semakin tinggi, semakin pintar, semakin dalam dan luas wawasannya, biasanya semakin tawadu. Semakin sadar kalau dirinya ini punya banyak kelemahan. Orang semakin pintar kan semakin ngerti dia dalam hal apa saja aku tidak ngerti, dalam hal apa saja aku lemah, dalam hal apa saja aku bisa keliru. Tapi semakin orang sombong, semakin orang merasa pintar, semakin dia tidak sadar di titik-titik mana dia mungkin salah, di titik-titik mana dia mungkin keliru. Nah, ini bagi saya pelajaran ini saja sudah luar biasa kalau kita bisa meneladani. Kita hari ini kan ada di peradaban yang saling mengklaim dirinya sebagai yang paling unggul, yang paling benar. Dalam banyak cerita, banyak kasus, hari ini kan kita lihat orang-orang berlomba-lomba ingin menampilkan bahwa akulah dan kelompokkulah yang paling benar. Ini menurut saya kita perlu belajar dari tokoh-tokoh seperti Imam Malik ini. Paling tidak kita sadar ya aku ini manusia. Bisa salah, bisa juga benar. Maka katanya Imam Malik, kalau engkau ingin mengambil pendapatku, jangan cuma mengambil, tapi juga perhatikan pendapatku. Ditelaah dulu, dicek dulu. Kalau memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya ambillah. Kalau tabrakan, menyelisihi, ya tinggallah. Nah, jadi ini kalau dalam bahasa agama, mbok jangan taklid. Kamu ikut boleh, tapi pahamilah dasarnya, pahamilah dalilnya, argumennya. Kalau ternyata setelah ditelaah kok tabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah dan hadis, ya tinggalkan saja. Tapi kalau cocok, tidak apa-apa kamu ambil terus. Nah, ini pernyataan tawadhu sekaligus pelajaran bagi kita untuk tidak mudah taklid yang membuta, ikut saja. Oke, ini pelajaran penting yang pertama. Ini sederhana sebenarnya, tiap hari kita mendengarkan sih nasihat-nasihat seperti ini, tapi dalam prakteknya kadang-kadang meleset. Postingan-postingan kita, komentar-komentar kita di medsos itu kadang-kadang rasanya hanya membenarkan diri sendiri dan orang lain pasti salah. Makanya ini untuk muhasabah, untuk kita introspeksi. Materi-materi seperti yang kita angkat bulan ini sebenarnya materi-materi yang tidak sulit untuk dipahami. Jadi sederhana, hikmah-hikmahnya hikmah-hikmah yang sederhana. Bahkan sebelum saya ceritakan seperti ini, teman-teman insya Allah sudah tahu. Tapi seringkali kita itu ada jarak antara pengetahuan dengan kesadaran. Sehingga kalau pengetahuan insya Allah teman-teman sudah lengkap, baik semua, tapi pengetahuan yang membuahkan kesadaran untuk menjalankan
Ini yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Jadi, latihan pelan-pelan. Kalau dalam bahasanya Imam Ghazali, sampai dia tumbuh jadi karakter, tidak sekedar insidental. Tidak hanya kolo-kolo tawaduk, kolo-kolo sombong. Ini insidental namanya. Tapi kalau sudah mengakar ketawaduan itu, secara otomatis yang keluar juga ketawaduan. Nah, ini butuh latihan, butuh pembiasaan. Seperti yang dilakukan oleh para imam ini. Khususnya Imam Malik. Baik, jadi ini pelajaran pertama. Imam Malik ini kalau dalam hal istimbat hukum ada beberapa yang khas yang tidak ada di imam-imam mazhab yang lain. Kalau kemarin Abu Hanifah itu ada beberapa yang khas seperti istihsan, nah Imam Malik juga punya yang khas. Malah di Imam Malik ada catatan saya ada 3 hal yang khas dalam dasar istimbat hukumnya. Jadi yang pertama selalu saja Al-Quran dan Sunnah. Semua mazhab itu pasti rujukan primernya Al-Quran dan Sunnah. Tidak usah khawatir. Jadi kalau ada yang bilang kita kan harus langsung ke Al-Quran dan Sunnah, tidak usah ke imam-imam atau ke ulama-ulama. Ya tidak begitu. Imam dan para ulama itu semua juga merujuk ke Al-Quran dan Sunnah. Dan kemungkinan besar mereka lebih mantap, lebih dalam saat menggali Al-Quran dan Sunnah daripada kita sendiri yang langsung membaca Al-Quran dan Sunnah. Siapalah kita, wong membaca Qurannya saja kadang masih pelegak-peleguk. Jadi mengikuti imam-imam mazhab yang luar biasa ini bukan berarti meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga rujukan primernya Al-Quran dan Sunnah. Bahkan hampir semua nanti menyatakan kalau pendapatku menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ya tinggalkan pendapatku. Nah, ini bukti kearifan sekaligus keluasan wawasan mereka. Selain Al-Quran dan Sunnah, nanti sumber yang ketiga, ini yang khas dari Imam Malik adalah ijma' penduduk Madinah, praktek umum masyarakat Madinah. Nah, ini khas. Jadi Imam Malik punya pandangan, meskipun tidak disepakati oleh imam mazhab yang lain, penduduk Madinah ini dulunya adalah kotanya Nabi. Maka tradisi-tradisi, amal-amal keagamaan yang dijalankan oleh penduduk Madinah itu adalah amal yang referensinya langsung dari Nabi, dan karena dia sifatnya tradisi, amal penduduk, makanya istilahnya ijma. Itu berarti disepakati oleh banyak orang, dan tidak mungkin banyak orang itu keliru. Kalau satu orang bisa keliru, tapi kalau ijma, kesepakatan penduduk, itu kan berarti dari banyak orang, diriwayatkan oleh banyak orang, diriwayatkan lagi oleh banyak orang, ya pastinya itu dulunya memang tradisi yang termasuk sunnah, dicontohkan oleh Nabi. Makanya prakteknya penduduk Madinah oleh Imam Malik jadi perujukan dalam istimbat hukum. Jadi kalau dalam Al-Quran tidak ditemukan dalilnya, dalam hadis tidak ditemukan, ya coba dicek amal penduduk Madinah. Nah, itu juga bisa jadi istimbat untuk memutuskan hukum. Penduduk Madinah yang mewarisi tradisi sunnah langsung dari Nabi. Kemudian ada juga dasar istimbat hukum yang khas dari Imam Malik, yaitu fatwa sahabat. Jadi sahabat ini diasumsikan adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi. Istilahnya sahabat, tapi hakikatnya mereka ini adalah murid-murid.
orang-orang yang mendapat tuntunan langsung dari Nabi. Maka fatwanya sahabat oleh Imam Malik dipandang sebagai bagian dari yang bisa dipakai sebagai dasar istimbat hukum. Jadi kaulnya sahabat, pandangannya sahabat itu dianggap lebih kuat, lebih layak untuk dijadikan dasar istimbat hukum dibandingkan nanti sumber yang di bawahnya. Oke, nah ini khas juga Imam Malik. Ya sumber yang di bawahnya nanti ada dua, qiyas sama maslahat. Tapi kalau ada fatwa sahabat, ya fatwa sahabat ini layak dijadikan dasar. Kalau ternyata di Al-Quran tidak ada, di Sunnah tidak ada, praktek amal penduduk Madinah tidak ada, fatwa sahabat juga tidak ditemukan, ya baru boleh melalui qiyas. Ya. Jadi qiyas itu memutuskan secara analogis, memutuskan satu hukum dengan dasar hukum yang lain yang setara, yang mirip. Kemudian kalau qiyas kemarin di Abu Hanifah juga ada, nanti yang paling populer dengan metode qiyasnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Nah, yang khas lagi, tadi kan ada praktek penduduk Madinah, ada fatwa sahabat, yang khas lagi, yang terakhir menurut saya dari Imam Malik adalah maslahah mursalah. Nah, ini khas, maslahat. Jadi kalau ada perbuatan, amal, tindakan yang Al-Quran atau Sunnah tidak memerintahkan, juga tidak melarang, tapi aktivitas ini membawa maslahat, membawa kebaikan untuk umat. Jadi kalau ditanya, loh aktivitas semacam itu dalilnya mana? Qurannya mana? Hadisnya mana? Tidak ada. Tidak dilarang, juga perintahnya tidak ada. Tapi dia ini membawa maslahat. Nah, maslahat juga oleh Imam Malik boleh. Maslahat ini dijadikan dasar istimbat hukum. Ya nanti yang ingin memperdalam sejauh mana, seperti apa maslahat yang boleh, syarat-syaratnya dan macam-macam, ya monggo belajar fikih. Jadi makanya dalam diskusi-diskusi tentang amal ibadah, tentang perbuatan kita sebagai seorang muslim, itu ternyata para ulama besar fikih itu dasarnya ya macam-macam. Ya memang primernya Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan saya bilang minggu lalu, realitas situasi ini berkembang dinamis. Sehingga kadang-kadang kalau langsung pada Al-Quran dan Sunnah, kita kesulitan memutuskan dasar hukumnya. Makanya minggu lalu Imam Abu Hanifah ada istihsan. Sekarang Imam Malik ada maslahat. Di Imam Abu Hanifah bahkan ada urf, adat atau tradisi yang tidak bertentangan tentunya dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ternyata maslahat bisa jadi pertimbangan hukum. Oh ini memang Al-Qurannya tidak ada yang menyebut itu, tapi juga larangannya tidak ada. Tapi maslahatnya untuk umat luar biasa, membuat umat bersatu, membuat umat itu. Kemudian amal ini bisa masuk kategori diperbolehkan kalau dalam fikih. Ini versinya Imam Malik. Oke, jadi makanya teman-teman sebelum menjudgment, menilai kalau dalam bidang fikih, amal perbuatan, amal peribadatan, ya memang harus ngerti ilmunya. Jangan berfatwa, jangan memvonis hukum siapa saja tentang apa saja kalau kita belum ngerti ilmunya. Bahkan minggu lalu kan Imam Abu Hanifah sampai bilang haram bagi orang yang memakai pendapatku untuk memvonis, untuk menjudgment tanpa tahu argumennya.
Oke, jadi ini yang ingin memperdalam fikihnya Imam Malik, monggo dipelajari dari kitab-kitab fikih, rujukan-rujukan yang otoritatif. Malam ini kita belajar hikmahnya hidup dari beliau sesuai versi ngaji kita. Baik, mari kita mulai. Bismillah, kita mulai nggih. Kita belajar kearifan-kearifan seorang Imam Malik. Yang ingin menyiapkan minum dan macam-macam, monggo. Baik,